Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Agus Alifan, mahasiswa S1 Farmasi Angkatan 2020 dengan NIM 3311201047 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis senyawa obat menurut Pharmacope Indonesia. Untuk senyawa obat yang diteliti yaitu daktinomisin. Daktinomisin adalah obat yang digunakan untuk kemoterapi, yang digunakan untuk mengobati kanker. Baik, untuk selanjutnya, mengenai struktur kimia dari senyawa obat tersebut, rumus kimia dari senyawa obat tersebut yaitu C62H86N12O16, dan untuk struktur kimianya bisa dilihat tertera pada gambar. Baik, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Mengenai pemerian, daktinomisin mengandung tidak kurang dari 950 mikrogram dan tidak lebih dari 1030 mikrogram. C62H86N12O16 per miligram dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Di sini ada perhatian khusus ya. Penanganan harus hati-hati untuk mencegah terhirupnya partikel daktinomisin dan kontak dengan kulit. Kita lanjut. Baik, untuk analisis yang pertama yaitu analisis kualitatif. Untuk yang pertama, spektrum serapan ultraviolet larutan 1 dalam 40.000 dalam metanol P menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada daktinomisin BVFI. Serapan maksimum pada panjang gelombang lebih kurang 445 nanometer, tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 103%. Dari daktinomisin BVFI dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan dan potensi baku pembanding serapan pada 240 nanometer dan pada 445 nanometer antara 1,30 dan 1,50. Untuk yang kedua, waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku yang diperoleh pada penetapan kadar. Baik, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Penetapan kadar, lakukan penetapan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi. Seperti tertera pada kromatografi. Untuk catatannya, gunakan larutan uji dan larutan baku yang dibuat segar, terlindung dari cahaya. Untuk fase geraknya itu sendiri, fase gerak buat campuran asetonitril, P natrium asetat 0,04 M asam asetat 0,07 M. 46/25/25. Saring melalui penyaring membran dengan porositas 1 mikrometer atau yang lebih kecil dari awaudarakan. Untuk catatan, kadar asenonitril dapat beragam untuk memperoleh kinerja sistem kromatografi dan waktu elusi yang sesuai. Larutan baku timbang seksama sejumlah daktinomisin BVFI, larutkan dengan encerkan dengan fase gerak secara kuantitatif hingga kadar lebih kurang 1.200 mikrogram per mili. Larutan uji timbang seksama lebih kurang 30 mikrogram zat larutkan dalam fase gerak hingga 25,0 mili. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Sistem kromatografi lakukan seperti tertera pada kromatografi. Kromatogram cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor
254 nanometer dan kolom 3,9 mm. 30 cm berisi bahan pengisi L1, laju alir lebih kurang 1,0 mili per menit. Lakukan 3 kali penyuntikan ulang. Larutan baku, rekam kromatogram dan ukur respon puncak seperti tertera pada prosedur. Simpangan baku relatif tidak lebih dari 1,0%. Prosedur suntikan secara terpisah sejumlah volume sama lebih kurang 20 mikroliter larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatograf. Rekam kromatogram dan ukur respon puncak utama. Waktu restensi daktinomisin lebih kurang 25 menit. Hitung potensi dalam mikrogram daktinomisin C62H86N12O16 per miligram dengan rumus 25 dikali C per W dikali RU per RS. Baik, C adalah kadar daktinomisin, BPFI dalam mikrogram per mili. Larutan baku, W adalah bobot dalam miligram daktinomisin yang digunakan. RU dan RS berturut-turut adalah respon puncak larutan uji dan larutan baku. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari penulisan dan selama presentasi. Besar harapan saya tugas ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.